semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah kependudukan dan demografi. Di sini kami akan menjelaskan hasil daripada mini riset dan rekayasa ide kami, di mana judul yang kami ambil yaitu komposisi penduduk Kabupaten Dairi pada tahun 2019. Adapun anggota daripada kelompok 8 yaitu yang pertama Angelina Putri dengan NIM 3203131001, yang kedua Pukarda Jordan Suburian dengan NIM 3203131034, yang ketiga Atma DiCaprio dengan NIM 3203131048. Kami dari kelas B Pendidikan Geografi 2020 dengan dosen pengampu Ibu Rohani SPD MSI. Mini riset kami ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab pertama berisikan pendahuluan, bab kedua berisikan dasar teori, bab ketiga berisikan metode penelitian, bab keempat berisikan hasil dan pembahasan. Baiklah, kita akan memasuki pada bab pertama yaitu bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini, yang pertama yaitu dibahas latar belakang. Berdasarkan komposisi penduduknya, penduduk Indonesia pada tahun 2015 berbentuk konstruktif, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah. Dalam kondisi ini, penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan sehingga menurunkan rasio ketergantungan umur. Menurut hasil SUPAS pada 2015, rasio ketergantungan umur penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif adalah sebesar 49,2, yang berarti dari setiap 100% penduduk usia produktif 15-64 tahun terdapat sekitar 49 penduduk usia tidak produktif kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 sebesar 53,76 dan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 sebesar 51,33. Kondisi peningkatan penduduk usia kerja dan penurunan rasio ketergantungan penduduk disebut sebagai bonus demografi atau windows of opportunity. Bonus demografi Indonesia ini telah dimulai sejak tahun 1980-an sebagai dampak dari penurunan tingkat kelahiran dan kematian karena adanya program keluarga berencana, dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020. Jika dilihat melalui provinsi, setiap provinsi memiliki waktu yang berbeda-beda untuk mencapai rasio ketergantungan penduduk yang rendah. Dengan kata lain, setiap provinsi mempunyai waktu yang berbeda dalam mencapai bonus demografi. Saat ini ada 17 provinsi yang telah mencapai rasio ketergantungan penduduk kurang dari 50 dan sisanya rasio ketergantungan penduduknya masih di atas 50. Rasio ketergantungan penduduk di bawah 50 tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia saat ini sedang didominasi oleh penduduk usia produktif yang merupakan potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi rumusan masalah pada mini riset kami yaitu bagaimana komposisi penduduk di Kabupaten Dairi. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komposisi penduduk di Kabupaten Dairi. Dan untuk manfaat penelitiannya, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komposisi penduduk di Kabupaten Dairi. Untuk bab kedua yaitu bab dasar teori. Dasar teori ini yang pertama yaitu pengertian penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada pelaksanaan sensus penduduk pada tahun 2020, terdapat pembaruan konsep penduduk menjadi penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Pengertian penduduk menurut Dr. Kartomo adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara ataupun bukan. Penduduk adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarganya, warga negara maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat di wilayah negara tertentu dan juga pada waktu tertentu.
sehingga dapat disimpulkan penduduk adalah orang yang mendiami wilayah dan perwilayahan tertentu pada waktu tertentu dengan keterkaitan hubungan antara jumlah, usia, status perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, kualitas, mobilitas, dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial budaya, dan perpolitikan yang memiliki hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu pengertian komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas variabel-variabel tertentu. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Pengelompokan penduduk atau komposisi penduduk dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan. Komposisi penduduk juga dapat diartikan sebagai sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin ini sangat penting bagi pemerintah sebuah negara untuk menentukan kebijakan kependudukan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Komposisi penduduk dapat dimaknai sebagai statistik kependudukan yang membagi tentang karakteristik penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama, umur, pendidikan, tempat tinggal, mata pencarian, dan lain-lain. Komposisi tersebut bersifat urgent bagi pemerintahan di setiap negara untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi keselamatan bersama. Dasar teori yang ketiga yaitu letak dan kondisi geografis Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, berada di sebelah barat Laut Sumatera Utara, tepatnya di dataran tinggi jajaran Bukit Barisan dengan letak ketinggian antara 400 sampai 1700 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis, daerah ini terletak pada 2,15 derajat sampai 3 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 98,30 derajat bujur timur dengan luas wilayah mencapai 1927,80 km persegi atau sebesar 2,69% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 2010, sensus penduduk 2010, jumlah penduduk dan rumah tangga di kabupaten ini setiap tahun terus bertambah. Namun laju pertumbuhan penduduk terhadap tahun 2010 setiap tahun cenderung menurun, yaitu pada tahun 2016 menjadi 0,63%, pada tahun 2017 menjadi 0,61%, pada tahun 2018 menjadi 0,60%, pada tahun 2019 menjadi 0,57% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,30%. Seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahun tersebut, maka kepadatan penduduk juga semakin meningkat hingga mencapai 160,16 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020. Namun demikian, distribusi dan kepadatan penduduk antar kecamatan di kabupaten ini belum merata. Kecamatan yang relatif paling padat adalah Sidikalang, yaitu 756,9 jiwa per kilometer persegi, diikuti oleh Lai Parira 339,79 jiwa per kilometer persegi, sementara yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Tanah Pinem, hanya dihuni oleh penduduk rata-rata 51,80 jiwa per kilometer persegi. Pada kelompok umur 10 sampai 14 hingga 20 sampai 24 tahun, jumlah penduduk semakin mengecil. Hal ini disebabkan adanya fenomena migrasi keluar penduduk usia muda dengan berbagai motif, termasuk melanjutkan sekolah keluar daerah. Biasanya motif ekonomi adalah yang paling dominan, sehingga diperlukan perhatian terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Yang selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini berisikan metodologi penelitian yang kami gunakan pada penelitian mini riset kami ini. Penelitian dilakukan di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sidikalang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.127,25 km persegi dan berpenduduk sebanyak 284,3 jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan analisis pada masalah aktual dengan data berupa angka.
Data yang digunakan adalah data komposisi penduduk Kabupaten Dairi pada tahun 2019. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari sebuah sumber yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu data komposisi penduduk Kabupaten Dairi tahun 2019 yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistika atau BPS dengan alamat resmi www.bps.go.id. Bab yang selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan, jumlah penduduk Kabupaten Dairi pada tahun 2019 adalah 284.304 jiwa, terdiri dari 141.983 laki-laki atau sekitar 49,94% dan 142.321 perempuan atau sekitar 50,6%, dengan rasio jenis kelamin 99,76% dan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 147,48 jiwa per kilometer persegi. Menurut persebaran penduduk tiap kecamatan, penduduk yang paling banyak adalah di Kecamatan Sidikalang, yaitu 50.868 jiwa atau sekitar 17,89%, dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 789,80 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Sihabungan, yaitu 4.686 jiwa atau sekitar 1,65%, dengan rata-rata kepadatan penduduk hanya 61,97 jiwa per kilometer persegi. Pembahasan yang pertama yaitu komposisi penduduk Kabupaten Dairi menurut usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk dapat dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0-15 usia balita, 6-12 tahun usia sekolah dasar, 13-15 tahun usia sekolah menengah pertama, 16-18 tahun usia sekolah menengah atas, dan 19,24 tahun usia perguruan tinggi, 25-60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun usia lanjut. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah tertentu. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan beberapa hal seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non-produktif, pertambahan penduduk, dan angka ketergantungan. Hal-hal tersebut dapat diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah atau negara. Rasio jenis kelamin menunjukkan perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan bervariasi menurut kelompok umur. Rasio jenis kelamin juga dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur memiliki pola yang sama selama beberapa periode, yakni mayoritas berada pada kelompok umur produktif atau sekitar 15-64 tahun. Penduduk usia anak memiliki proporsi yang sangat besar dan lansia memiliki proporsi yang sangat kecil. Dari tabel yang telah ditunjukkan di atas sebelumnya, dapat terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 141.983 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 142.321 jiwa. Dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tersebut dapat diketahui rasio jenis kelamin adalah 99,79, di mana artinya setiap 100 wanita terdapat 100 pria juga. Ini berarti terdapat keseimbangan rasio antara jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dairi pada tahun 2019. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin suatu wilayah dapat diketahui dengan gambar piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, dan daerah suatu penduduk. Piramida penduduk disajikan dalam dua buah diagram batang. Pada satu sisi atau sebelah kiri menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, dan pada sisi lainnya atau sebelah kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk 5 tahunan. Piramida penduduk Kabupaten Dairi dari tahun 2019 merupakan jenis piramida penduduk ekspansif
yakni piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat dan jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Berdasarkan bentuk piramida penduduk Kabupaten Dairi dapat diketahui bahwa tingkat kelahiran dan tingkat kematian bayi di kabupaten ini relatif rendah. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun lebih kecil daripada kelompok umur 5-9 tahun. Pada kelompok umur 10-14 hingga 20-24 tahun, jumlah penduduk semakin mengecil. Hal ini lebih disebabkan adanya fenomena migrasi keluar penduduk usia muda dengan berbagai motif, termasuk melanjutkan sekolah keluar daerah. Biasanya motif ekonomi adalah hal yang paling dominan, sehingga diperlukan perhatian terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Pembahasan yang kedua yaitu komposisi penduduk menurut angkatan kerja. Komposisi menurut angkatan kerja berhubungan dengan usia produktif dan usia non-produktif. Komposisi penduduk yang didasarkan usia produktif dan usia non-produktif, misalnya usia 0-14 atau usia belum produktif, 15-64 usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun tidak produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan non-produktif dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan atau dispensi ratio. Angka ini penting diketahui karena dapat memperkirakan beban tiap penduduk non-produktif untuk menopang kebutuhan hidupnya. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Manfaat komposisi penduduk menurut umur angkatan kerja antara lain dapat menghitung rasio beban ketergantungan atau dependensi rasio. Angka beban tanggungan adalah besarnya tanggungan penduduk usia produktif terhadap yang belum dan tidak produktif. Usia produktif adalah antara 15-64 tahun, sedangkan yang tidak produktif adalah usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 160.261 orang atau berkurang sebanyak 1.362 orang bila dibandingkan dengan angkatan kerja pada bulan Agustus 2018 yaitu 161.623.000 orang, dan kondisi tahun 2017 menuju 2018 bertambah 4.585 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Dairi pada bulan Agustus 2019 mencapai 157.722 orang atau berkurang sekitar 1.176 orang bila dibandingkan dengan keadaan Agustus pada tahun 2018 sebesar 158.898 orang. Terjadi peningkatan sebesar 4.097 pada tahun 2017 menuju 2018. Sementara jumlah pengangguran turun dari 2.725 orang pada Agustus 2018 menjadi 2.539 orang pada Agustus 2019 atau berkurang sebanyak 186 orang. Kondisi pengangguran pada tahun 2017 menuju 2018 bertambah 488 orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Dairi kondisi tahun 2017 menuju 2018 TPT meningkat 0,27 poin. Pada Agustus 2019 mencapai 1,58%, mengalami penurunan sebesar 0,11 poin dibandingkan TPT Agustus 2018, yaitu sebesar 1,69%. Hal ini berarti pada Agustus 2019 dari 100 orang angkatan kerja hanya terdapat 1-2 orang yang menganggur di Kabupaten Dairi. Penduduk perempuan yang bekerja di Kabupaten Dairi pada Agustus 2019 mencapai 78.607 orang atau lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki yang bekerja yakni 79.115 orang. Sementara jumlah laki-laki yang menganggur yaitu sebanyak 1.695 orang. Lebih banyak 851 orang dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang menganggur yaitu 844 orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT laki-laki pada Agustus 2019 sekitar 2,10%, lebih besar dari 1,4 poin dibandingkan TPT pengangguran
perempuan sekitar 1,6%. Dari tabel terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebanyak 160.261, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 184.280. Dari sini bisa diketahui bahwa angkatan beban tanggungan di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 adalah 115. Artinya, tiap 100 orang kelompok penduduk produktif harus menanggung 115 kelompok yang tidak produktif. Yang selanjutnya yaitu bab 5 yang akan menjadi bab penutup pada mini riset kami kali ini, yaitu terdapat kesimpulan. Adapun kesimpulan dari mini riset kami ini yaitu Kabupaten Dairi adalah salah satu kabupaten di daerah Provinsi Sumatera Utara berada di sebelah barat Laut Sumatera Utara. Secara astronomis, daerah ini terletak pada 2,15 sampai 3 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 98,30 derajat bujur timur, dengan luas wilayah mencapai 1927,80 km persegi. Berdasarkan bentuk piramida penduduk Kabupaten Dairi, dapat diketahui bahwa tingkat kelahiran dan tingkat kematian bayi di kabupaten ini relatif rendah. Pada kelompok umur 10-14 tahun hingga 20-24 tahun jumlah penduduk semakin mengecil. Hal ini lebih disebabkan adanya fenomena migrasi keluar penduduk usia muda dengan berbagai motif termasuk melanjutkan sekolah dasar keluar daerah. Dengan melihat piramida penduduk Kabupaten Dairi dapat diketahui piramida penduduk muda atau ekspansif dengan bentuk piramida penduduk menyerupai kerucut. Hal ini disebabkan karena penduduk usia muda 0-16 tahun sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. Angkatan kerja di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebanyak 160.261, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 184.280. Dari sini bisa diketahui bahwa angka beban tanggungan di Kabupaten Dairi pada tahun 2019 adalah 115. Artinya, tiap 100 orang kelompok penduduk produktif harus menanggung 115 kelompok yang tidak produktif. Sekian pemaparan dari hasil mini riset kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.